Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dengan NIM C1C022081 sebagai mahasiswa dari kelas R10 dengan mata kuliah akuntansi syariah. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat dengan judul Akad Istinah. Baiklah, langsung saja masuk untuk pembahasan yang pertama. Yang pertama ada pengertian dari akad istina. Akad istina adalah kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dalam akad ini, penjual sepakat untuk membuat atau memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pemesan. Akad istina memiliki kemiripan dengan akad jual beli lainnya, namun karakteristik utamanya adalah transaksi yang melibatkan pembuatan atau produksi barang sesuai dengan pesanan. Lanjut yang kedua, ada jenis akad istina. Akad istina sendiri ada dua jenis. Yang pertama, istina klasik, yaitu pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu kepada penjual, pembeli membayar harga yang disepakati kepada penjual, penjual membuat barang sesuai dengan pesanan dan menyerahkannya kepada pembeli. Ada satu contoh pada jenis akad istina klasik, yaitu seorang pemilik rumah ingin membuat rumah dengan desain tertentu. Ia membuat akad istina dengan seorang kontraktor untuk membangun rumah tersebut sesuai dengan desain yang telah disepakati. Yang kedua ada istina paralel, yaitu pembeli memesan barang kepada penjual, penjual kemudian membuat akad istina dengan pihak ketiga untuk membuat barang sesuai dengan pesanan. Pihak ketiga membuat barang dan menyerahkannya kepada pembeli. Penjual menyerahkannya kepada penjual, dan penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Dan contoh pada istina paralel yaitu bank syariah melakukan akad istina dengan seorang produsen untuk membuat kendaraan. Yang ketiga ada dasar syariah pada akad istina. Dasar syariah pada akad istina sendiri terbagi menjadi empat, yaitu menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu menurut Al-Quran, meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang secara spesifik menyebutkan bahwa tentang akad istina. Beberapa ayat yang membahas tentang jual beli dan keadilan dalam bertransaksi yang dapat dijadikan landasan bagi keabsahan dari akad istina. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang melarang umat Islam untuk memakan harta dengan cara yang batil, yaitu termasuk dalam transaksi jual beli. Yang kedua, menurut hadis, beberapa hadis Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan dasar syariah pada akad istina, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang jual beli yang sah. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Yang ketiga, ada menurut ijma. Para ulama sepakat bahwa akad istina diperbolehkan dalam Islam karena dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ijma ini menunjukkan bahwa akad istina telah diterima dan diakui oleh mayoritas ulama sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli yang sah. Yang keempat ada kias. Akad istina dapat dikiaskan dengan akad salam karena keduanya memiliki kemiripan dalam hal pemesanan barang yang belum ada. Dengan demikian, dasar syariah akad istina menunjukkan bahwa akad ini diperbolehkan dalam Islam dan dapat digunakan sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi akad istina menurut PSAK nomor 106. Yang pertama, Yang pertama ada pengakuan pendapatan, yaitu pendapatan istina diakui secara proporsional berdasarkan tingkat penyelesaian proyek. Yang kedua, tingkat penyelesaian proyek diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan total biaya proyek.
Selanjutnya ada pengakuan biaya. Yang pertama, biaya proyek istina diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya. Yang kedua, biaya proyek yang dikeluarkan sebelum penyerahan barang diakui sebagai aset dalam penyelesaian. Lanjut, ada pengakuan pada aset. Aset dalam penyelesaian proyek istina diakui sebagai aset lancar jika diharapkan dapat diserahkan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal pada perusahaan. Selanjutnya ada pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang proyek istina, termasuk jenis proyek, nilai proyek, dan tingkat penyelesaian proyek. Dengan demikian, perlakuan akuntansi untuk akad istina menurut berdasarkan nomor 106 bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan tentang proyek istina dan kinerja pada keuangan. Yang terakhir ada ilustrasi akad istina menurut PSAK nomor 106. Di sini telah saya cantumkan satu kasus. Tentu saja, PT Bangun Jaya menerima pesanan pembangunan gedung kantor dari PT ABC dengan nilai kontrak sebesar 10 miliar. Biaya pembangunan gedung diperkirakan sebesar 8 miliar. Ada pencatatannya. Yang pertama yaitu biaya material sebesar 4 miliar, yang kedua tenaga kerja sebesar 2 miliar, dan biaya lain-lain sebesar 2 miliar. Pembangunan gedung dilakukan selama 2 tahun dengan pembayaran termin sebagai berikut. Yang pertama ada termin 1 sebesar 30% dari nilai kontrak setelah 6 bulan. Yang kedua ada termin 2 sebesar 40% dari nilai kontrak setelah 12 bulan atau 1 tahun. Dan yang ketiga, ada termin 3 sebesar 30% dari nilai kontrak setelah 24 bulan. Langsung saja untuk penyelesaian pada kasus ini, yaitu kita mengerjakan pada pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui secara profesional berdasarkan tingkat penyelesaian pada proyek. Tingkat penyelesaian proyek diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan total biaya proyek. Misalkan pada akhir tahun pertama biaya yang telah dikeluarkan sebesar 5 miliar atau 62,5% dari total biaya proyek, maka pendapatan yang diakui pada tahun pertama adalah rumusnya di sini pendapatan sama dengan nilai kontrak dikalikan tingkat penyelesaian proyek, yaitu 10 miliar dikalikan 62,5%, maka didapatkan hasilnya 6,25%. Lanjut yang kedua, kita mengerjakan pengakuan pada biaya. Biaya proyek diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya. Misalkan pada akhir tahun pertama, biaya yang telah dikeluarkan sebesar 5 miliar. Maka biaya yang diakui pada tahun pertama adalah 5 miliar juga. Lanjut untuk pengakuan pada piutang. Piutang diakui sebesar nilai termin yang belum dibayar. Misalkan pada akhir tahun pertama, PT ABC telah membayar termin 1 sebesar 3 miliar, yaitu 30% daripada nilai kontrak. Maka piutang yang diakui pada tahun pertama adalah, di sini rumusnya piutang sama dengan nilai termin 2, yaitu 40% dari nilai kontrak sebesar 4 miliar. Selanjutnya, untuk pengerjaan jurnal pada kasus ini, yaitu untuk jurnal yang pertama pada saat penerimaan pesanan, di sini tidak ada jurnal yang diperlukan. Yang kedua, jurnal pada saat pengeluaran biaya, yaitu biaya proyek di bagian debit sebesar 5 miliar dan kas di bagian kredit sebesar 5 miliar. Yang ketiga ada jurnal pada saat pengakuan pendapatan yaitu piutang di bagian debit sebesar 6,25 miliar dan pendapatan di bagian kredit sebesar 6,25 miliar juga. Dan yang terakhir ada jurnal pada saat penerimaan termin yaitu kas di bagian debit sebesar 3 miliar dan piutang di bagian kredit juga sebesar 3 miliar. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.